Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi bersama podcast History bersama saya Medinar Sagita Putri. Kali ini podcast History akan membawakan segmen firasat kepergian pahlawan revolusi Kapten Pierre Tendean. Baik, tanpa berlama-lama langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Kapten Pierre Tendean adalah salah satu pahlawan revolusi yang gugur dalam peristiwa G30 SPKI. Beliau lahir di Jakarta pada 21 Februari 1939 dari pasangan Dr. A.L. Tendean dan Maria Elizabeth Cornet. Beliau merupakan anak kedua dan putra satu-satunya dalam keluarga beliau. Beliau memiliki seorang kakak perempuan bernama Mitzi Farel dan seorang adik perempuan bernama Rosdiawati. Sebelum berkiprah dalam dunia kemiliteran, Kapten Pierre Tendean sempat mengalami hambatan, yakni orang tua beliau yang lebih menginginkan beliau untuk masuk ke jurusan teknik atau kedokteran. Namun beliau tetap pada tekad dan pendiriannya untuk masuk ke dalam dunia militer. Kemudian beliau diterima di Akademi Militer Nasional atau AMN, dan atas saran dari Jenderal A.H. Nasution, beliau akhirnya masuk ke jurusan teknik atau Akmiljurtek yang kemudian berubah nama menjadi ATK. Selama berada di dunia kemiliteran, karir dari Kapten Pierre Tendean sangat cemerlang. Dan akhirnya beliau pun berhasil menjadi salah satu ajudan dari Jenderal A.H. Nasution untuk menggantikan salah satu ajudannya yang gugur saat bertugas di luar negeri. Namun karir beliau di dunia kemiliteran harus terhenti akibat menjadi korban dari peristiwa G30 SPKI. Sebelum peristiwa tersebut terdapat beberapa firasat yang terjadi yang seolah menandakan kepergian beliau. Firasat-firasat tersebut antara lain: pertama, beliau menelpon akan pulang di hari ulang tahun ibunda beliau. Beberapa hari sebelum peristiwa G30 SPKI terjadi, Kapten Pierre Tendean sempat menelpon kepada keluarganya dan mengatakan bahwa beliau akan pulang ke Semarang untuk merayakan hari ulang tahun ibunda beliau di Semarang. Kedua, "Mas, aku titip adikku dan tolong jaga dia." Firasat ini terjadi saat pernikahan adik dari Kapten Pierre Tendean, yaitu Ibu Rosdiawati. Saat itu Kapten Pierre Tendean sempat berpandangan dengan adiknya dalam waktu yang cukup lama. Beliau menanyakan kepada adiknya apakah ia sudah siap untuk mengarungi rumah tangga, dan beliau pun sempat menasihati adiknya. Saat Kapten Pierre Tendean hendak menandatangani surat nikah adiknya, beliau menangis dan memeluk adiknya karena tidak sanggup menandatangani surat tersebut. Kemudian beliau berpesan kepada suami adiknya dan berkata, "Mas, aku titip adikku dan tolong jaga dia." Ketiga, di hari ulang tahun ibunda, beliau tidak menelpon untuk mengucapkan selamat ulang tahun. Kapten Pierre Tendean memiliki kebiasaan apabila salah satu anggota keluarganya ada yang berulang tahun, beliau akan menelpon anggota keluarga tersebut dan mengucapkan selamat ulang tahun. Namun pada tanggal 30 September tersebut, beliau tidak menelpon untuk mengucapkan selamat ulang tahun kepada ibunda. Firasat terakhir yakni pipi yang dingin dan lambaian tangan terakhir. Sebulan sebelum peristiwa G30 SPKI, kakak sulung beliau sempat bertemu dengan beliau. Beliau pun mengantarkan kakak sulungnya yang pada saat itu hendak kembali ke Semarang dengan menggunakan kereta ke stasiun Gambir. Saat mereka hendak mencium pipi kanan dan pipi kiri masing-masing, kakak sulung beliau merasakan bahwa pipi adiknya terasa dingin. Saat kereta mulai bergerak dan meninggalkan stasiun Gambir, kakak sulung beliau tidak pernah melupakan lambaian tangan dari Kapten Pierre Tendean.
Lambaian tangan tersebut seolah merupakan lambaian perpisahan untuk selama-lamanya. Baik, demikianlah pembahasan segmen Firasat Kepergian Pahlawan Revolusi Kapten Pierre Tendean. Kurang lebihnya mohon maaf, dan apabila kalian ada info terbaru atau kisah terbaru, kalian bisa tuliskan di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe jika kalian mendengarkan podcast History via kanal YouTube. Sampai jumpa di lain kesempatan. Dadah.